Setelah sebelumnya kita sudah menjelaskan mengenai ragam anwa'ul bina alias ragam mabni. Nah, sekarang kita masuk ke penjelasan mengenai anwa'ul i'rab. Karena kan tidak seimbang kiranya kalau kita hanya membahas bentuk-bentuk dari kata-kata yang statis atau yang mabni. Maka sebagai lawan dari bentuk, sebagai lawan dari bentuk mabni, maka ada yang namanya mu'rob, kan seperti itu ya. Nah, yang namanya mu'rob itu adalah, singkat cerita, kata yang bunyi ujungnya itu bisa berubah-ubah. Nah, lalu malam ini kita akan mencoba untuk mengklasifikasikan alias menginventarisir ragam dari i'rab atau ragam dari bentuk perubahan itu ada apa aja sih. Nah, insya Allah kita akan coba telah lebih lanjut. Seperti biasa di sini ada al-amsilah, ada contoh-contoh. Pada contoh yang pertama dari anwa'ul i'rabi adalah ta'iru yahumu. At-ta'iru yahumu. Burung itu mengintari. Ya. At-ta'ir yahumu. Burung itu mengintari. Yang kedua, al-ma'u azbun. Air tawar atau air segar. Contoh ketiga, al-hisanu jamihun. Kuda yang susah dikendalikan, alias kuda liar. Yang keempat, ra'aitu ta'ira yahumu. Perhatikan baik-baik. Di sini ada kata-kata yang sama dengan contoh sebelumnya, tetapi bunyinya berbeda. Silakan perhatikan. Seperti yang keempat ini ya. Ra'aitu ta'ira yahumu. Saya melihat burung mengintari. Contoh yang kelima, syaribtul ma'a adzban. Saya minum air segar. Syaribtul ma'a adzban. Contoh yang keenam, dzallalal farisul hisona. Dzallalal farisul hisona. Penunggang menaklukkan atau penunggang mengendalikan kuda. Penunggang mengendalikan atau menundukkan kuda. Lalu kita lihat kembali kepada contoh bagian yang sebelah kiri. Yukidu aliyun al-misbaha. Yukidu aliyun al-misbaha. Ali menyalakan lampu. Ali menyalakan lampu. Contoh yang kedua, tazhaful junudu. Tentara itu merangkak. Tazhaful junudu. Tentara itu merangkak. Tazhaful junudu. Contoh yang ketiga, turikul asjaru. Pepohonan, ya, turikul asjaru. Pepohonan berguguran. Yang keempat, contohnya, lan yukida aliyun al-misbaha.
Ali tidak akan menyalakan lampu. Di sini ada lan. Yukida. Yukida. Lan yukida Aliun al-misbah. Ali tidak akan menyalakan lampu. Lan tazhafal junudu. Tentara tidak akan merangkak. Lan tazhafal junudu. Tentara tidak akan merangkak. Contoh yang keenam, lan turikol asjaru. Lan turikol asjaru. Pepohonan tidak akan berguguran. Nah, ini contoh yang ketujuh, yang sebelah sini. Tadi karena screen-nya ketutup. Yang nomor 7, nazartu ila ta'iri yahumu. Perhatikan di situ kata ta'irnya ya. Ternyata berubah-ubah bentuk akhirnya itu. Nazartu ila ta'iri yahumu. Saya melihat burung terbang atau saya melihat burung mengintari. Lam yukid Aliun al-misbah. Ali belum menyalakan lampu. Lam itu belum. Lam yukid Aliun al-misbah. Ali belum menyalakan lampu. Masuk ke contoh 8 yang bagian kanan. Ya'isus samaku fil ma'i. Ya'isus samaku fil ma'i. Ikan hidup di air. Ikan hidup di air. Fil ma'i. Nah, ini yang diperhatikannya ya. Fil ma'inya. Yang nomor 8, contoh 8 yang bagian kiri, lam yajhaf jundiyun. Lam yajhaf jundiyun. Tentara belum merangkak. Tentara belum merangkak. Contoh yang ke-9 kanan, nazalal farisu anil hisoni. Lihat, perhatikan, anil hisoni. Nazalal farisu anil hisoni. Penunggang turun dari kuda. Contoh 9 yang sebelah kiri, lam turik sajaratun, lam turik sajaratun. Pepohonan atau pohon belum gugur. Baik, di sini ada penjelasannya. At-ta'iru wal ma'u wal hisanu, burung, air, dan juga kuda. Fi amsilatil kosmi. Fi amsilatil kismil awal kulluha asma'un. At-ta'ir, jadi burung, air, dan juga kuda pada contoh bagian yang pertama, yaitu yang sebelah kanan maksudnya. Yang sebelah kanan yang di sini. Nah, ini itu semuanya adalah asmaun. Adalah isim. Wahya fil amsilati salah satil ula, pada 3 contoh yang pertama, minhu marfu'atun. Minhu marfu'atun. Liannaha mubtada'atun. Nah, pada 3 contoh yang pertama, ternyata kata-kata tadi itu marfu'ah. Marfu. Coba kita lihat marfu'nya. To'iru. Nah, betul. Al-ma'u al-isonu. Marfu kan? Kenapa marfu? Li'annaha, karena mubtada'atun. Karena termasuk mubtada, yaitu bagian kata pertama, mubtada.
Walladzi yadulu ala raf'iha wujudud dhammati walladzi yadulu ala raf'iha wujudud dhammati fi akhiri kulli minha. Yang menunjukkan rafa adalah keberadaan dhammah di setiap akhir kata tersebut. Itu adalah tanda dari rafa'nya. Wa fil amsilati salasati mansubatun li'anna kullan minha maf'ul bih. Sedangkan pada 3 contoh, ya. Sedangkan fil amsilah salasah. Nah, sedangkan pada 3 contoh yang lainnya 3 kata tersebut menjadi mansub. Coba kita lihat menjadi mansub. Nah, contoh selanjutnya lihat di sini. Yang asalnya rofa, doma, menjadi fatah alias mansub. To'iro al-ma'a al-hisona. Begitu maksudnya. Jadi pada 3 contoh selanjutnya menjadi mansub. Kenapa mansub? Karena dia maf'ul bih. Karena dia itu maf'ul bih. Walladzi yadulu ala nasbiha wujudul fathati fi akhiri kulli minha. Yang menunjukkan nasab ketiga kata yang tadi itu wal ma'a, al-hisona, al-ta'ira, yang itu menunjukkan nasabnya adalah keberadaan fathah di setiap akhir kata tersebut. Wa fil amsilati salasati salisah majrurotan, ya. Wa fil amsilati salasati salisah majrurotun, ya. Lianna kullan minha masbukun biharfi jarrin. Sedangkan di 3 contoh terakhir malah menjadi majrur 3 kata tersebut. Misalnya di sini ila ta'iri fil ma'i anil hisoni. Nah, gitu. Itu disebutnya majrur. Apa tanda majrurnya? Atau kenapa dia majrur? Nah, lianna kullan minha, karena semua kata tadi itu masbukun bi harfi jarin. Ketiga kata yang ada di contoh ini didahului oleh huruf jar, ila, fi, an. Walladzi yadulu ala jarriha, yang menunjukkan bahwa ketiga kata tersebut di contoh yang ketiga adalah majrur, wujudul kasroti fi akhiri kulli minha. Karena terlihat adanya kasroh di akhir setiap kata tersebut. Itulah tanda dari jarnya. Wa bidza nara hadhil asma'a qad taghayyarat awakhiruha min raf'i ila nasbi summa ila jazmi wa idzan fala budda an takuna mu'rabatan. Dengan demikian, kita memperhatikan ternyata isim-isim yang tadi kita sebutkan itu, yaitu at-ta'ir, al-ma, al-hison, gitu ya. Ternyata kata-kata tersebut taghayyarat awahiruha. Akhir atau bunyi kata-kata tersebut berubah ternyata. Min raf'i, berubah dari rafa ila nasbi, menjadi nasab. Summa ila jazmi, juga bisa berubah menjadi jazm. Wa idzan, kalau begitu, fala budda an takuna mu'rabatun. Gitu ya. Mu'rabatun, ya. Jadi dengan demikian, maka kata-kata tersebut yaitu at-ta'ir, al-ma'u, al-hison, dia mu'rab, yaitu kata yang ujungnya bisa berubah
disesuaikan dengan posisinya di dalam kalimat. Wal kalimatu, sedangkan kata-kata seperti yuqadu. Tadi mana? Nah, yang ini ya. Yuqidu. Yuqidu. Tajhafu wa turiku. Kata-kata seperti yuqidu menyalakan, tajhafu merangkak, turiku berguguran atau berguguran daun maksudnya. Fi amsilatil kismisani, pada contoh-contoh bagian yang kedua alias yang sebelah kiri. Nah ini sampai ke bawah ya. Mudharaah. Nah, di sini disebutkan bahwa yuqidu tazhafu turiku fil amsilatil kismisani, pada contoh bagian yang kedua dia disebut af'alun mudharaatun. Af'alun mudharaah. Jadi fi'il mudhari. Wahya fil amsilati salasatil ula min hadzal qismi marfu'atun. Pada 3 contoh yang pertama di bagian yang kiri itu marfu'atun. Mana yang marfunya? Nah, yang ini marfunya. Yuqidu marfu, tazhafu marfu juga, turiku juga marfu. Itu maksudnya marfu di situ. Kenapa marfu? Di sini disebutkan li khalwiha minan nawasibi wal jawazimi. Dia marfu karena tidak ada kata-kata yang mendahuluinya itu, tidak ada kata yang mendahului fi'il mudhari yang tadi itu berupa kata-kata yang menasabkan ataupun kata-kata yang menjazmkan. Jadi yuqidu tazhafu turiku, dia marfu karena sebelum kata-kata tersebut tidak ada kata yang menasabkan atau menjazmkan. Walladzi yadullu ala raf'iha, yang menunjukkan rafa kata-kata tersebut, wujudud dhammati, keberadaan dhamma, fi akhiri kulli minha, di setiap ujung kata tersebut. Wa fil amsilati salasatis saniyati, pada 3 contoh bagian yang kedua, maksudnya yang di bawahnya ini. Nah ini lan yuqida, lan tazhafa, lan turiqa. Nah itu maksudnya. Nah ternyata pada bagian yang tersebut minhu mansubatun, ternyata nasob. Kenapa nasob? Lidukhuli lan, karena disandingkan dengan kata lan. Lan itu di pertemuan sebelumnya maksudnya adalah menafikan. Menafikan yang akan datang. Jadi tidak akan maksudnya. Jadi dengan lan ini. Jadi nasob dikarenakan apa? Lidukhuli lan. Karena diawali oleh lan. Lidukhuli lan alaiha. Walladzi yadullu ala nasbiha, yang menunjukkan bahwa yuqida tazhafa turiqa ini menjadi nasob adalah wujudul fathati, keberadaan fathah, fi akhiri kulli minha, di setiap akhir dari fi'il tersebut. Ya kan, lan yuqida, lan tazhafa, lan turiqa. Wa fil amsilati salasatil akhirah, sedangkan pada 3 contoh yang paling akhir di bagian yang kiri, majzumatun. Fil amsilati salasatil akhirah majzumatun lidukhuli
adatil jazmi 'alaiha. Sedangkan pada contoh yang ketiga paling akhir, kata-kata seperti yukid, tazhaf, turik ini di majzumah, dijazmkan. Kenapa dijazmkan? Kenapa dimatikan? Maksudnya contoh yang ini nih. Nah, lam yukid, lam yazhaf, lam turik. Nah, kenapa disukun di situ atau dijazmkan? Alasannya lidukhuli adatil jazmi 'alaiha. Karena diawali oleh kata yang menjazmkan. Kata yang menjazmkan apa di situ? Yaitu lam. Nah, kata lam inilah yang menjazmkan. Walladzi yadullu ala jazmiha, yang menunjukkan kata-kata tersebut jazm, wujudus sukuni, keberadaan sukun fi awakhiriha, yang ada di akhir kata tersebut. Sukun kan? Nah, ini semua sukun yang terakhir ini, inilah jazm namanya. Wa idzan falabuda afan wa bidza. Nah, karena itulah naro, kita menangkap atau kita melihat anna hadil af'ala, bahwa fiil-fiil tadi itu, fiil-fiil yuqad, tazhaf, turik, yang seperti itu, qad taghayyarat awakhiruha min ar-raf'i ila nasbi summa ila jazmi. Jadi ujung dari kata-kata fiil tersebut ternyata berubah-ubah juga, sebagaimana ujung kata isim yang sebelumnya kita bahas tadi. Berubah kata-kata fiil tersebut, yuqidu, tazhafu, turiku, minar raf'i, dari rofa ila nasbi, menjadi misalnya lan yuqida, lan tazhafa, lan turiko, itu nasab. Suma ila jazmi, terus juga bisa berubah ternyata menjadi jazm, menjadi mati, yaitu disukun dengan lam yukid, lam tazhab, ya, lam turik. Nah, itu yang dimaksud dengan jazm. Wa idzan, karena itulah labuda an takuna mu'rabatan, an takuna mu'rabah. Jadi sama dengan isim, bahwa kata-kata fiil atau fiil mudhari ini ternyata mu'rab, alias ujung katanya bisa berubah sesuai dengan posisinya di akhir, ya, sesuai dengan posisinya di jumlah atau di kalimat. Al-qawaid, kaidahnya, kesimpulannya, al-ahwalul lati ta'tari awakhiral kalimatil mu'rabati arba'un, wahya ar-raf'u wan nasbu wal jarru wal jazmu wa tusamma anwa al-i'rabi. Al-ahwalul lati ta'tari awakhira. Jadi al-ahwal, posisi atau kondisi-kondisi yang yang bisa atau yang menjadikan akhir kata itu menjadi mu'rab, itu ada 4. Jadi kondisi-kondisi yang menghendaki atau kondisi-kondisi yang terhitung sebagai akhir kalimat yang mu'rab atau akhir kata-kata yang mu'rab. Nah, ini ada 4, yaitu wahya ar-rafu, yang pertama rofa, yang kedua wan nasbu, nasab, yang ketiga wal jarru, jar, yang keempat wal jazmu.
Waktu sama anwa al-i'rab. Yang ini semua disebut sebagai ragam i'rab. Jadi ragam i'rab itu ada 4. Ada rofa, nasab, jar, dan jazm. Jadi beberapa kondisi yang mana akhir kalimat itu bisa menjadi mu'rab itu ada 4 macam. Jadi beberapa kondisi kata yang memang menerima akhir kata yang menjadi mu'rab itu ternyata ada 4. Ada rofa, ada nasab, ada jar, dan juga ada jazm. Jadi beberapa kondisi yang menerima akhirnya itu menjadi mu'rab adalah ada 4, yaitu rofa, nasab, jar, dan jazm. Rumus yang ke-23. 32 ya. Alamatul i'rabil asliyah arbaun. Wa hiya dhammatu wal fathatu wal kasratu was sukunu. Wa yanubu anha alamatun ukhra tuzkaru fi mawadiha. Alamatul i'rabi al asliyatu arbaun. Tanda i'rab yang primer itu ada 4. Ad-dhammatu dhammah, wal fathah fathah, wal kasroh kasroh, was sukun dan sukun ya. Wa yanubu anha, dan juga ada tanda yang mewakili. Ada tanda yang mewakili atau tanda sekunder dari dhammah, fathah, kasroh, dan sukun itu. Nah, apa tandanya itu? Yaitu nanti memang ada tandanya, alamatun ukhra. Memang ada tanda yang lain. Tuzkaru yang akan disebutkan fi mawadiha, pada bagian atau pada babnya tersendiri. Jadi yang 32 ini disebutkan bahwa tanda i'rab primer atau tanda i'rab asli itu memang 4, yaitu dhammah, fathah, kasroh, dan sukun. Dan juga dari tanda i'rab yang primer itu nanti ada tanda yang sekunder yang nanti akan dijelaskan pada saatnya. Rumus yang 33, ar-raf'u wa nasbu yastarikani fil asma'i wal af'ali. Rofa, nasab itu berada pada isim dan fi'il. Jadi rofa dan nasab itu sama-sama ada pada isim dan fi'il. Wal jarru yahtassu bil asma'i. Sedangkan jar, i'rab jar, ini khusus untuk isim saja. Kama yahtassu al jazmu bil af'ali. Sebagaimana jazm itu khusus untuk fi'il saja. Nah ini alhamdulillah ini adalah rumus-rumusnya ya. Jadi al-qawaid, jadi kesimpulan dari pembahasan kita ini, poin yang pertama, ada beberapa kondisi yang menjadikan akhir kata menjadi mu'rab itu ada 4. Jadi beberapa kondisi, katakanlah beberapa kondisi yang itu diklasifikasikan akhir kata mu'rab itu menjadi 4. Yang pertama bisa rofa, nasab, jar, dan juga bisa jazm. Ini disebutnya ragam i'rab. Nah, sedangkan untuk tanda i'rab yang primernya adalah dhammah, fathah, kasroh, sukun, yang nanti selain itu memang ada tanda yang sekunder, namun nanti akan dijelaskan pada babnya. Dan yang terakhir kesimpulannya adalah rofa, nasab ini berada sama gitu ya. Rofa dan nasab ini bersama-sama ada di dalam isim dan juga di dalam fi'il. Sedangkan kalau jar itu khusus untuk isim dan jazm itu khusus untuk fi'il. Alhamdulillah, itu yang bisa disimpulkan dari al-bahsu, pembahasan.